Hai adik-adik semua, kenalin nama aku Haura dari PIS FTUI 2021. Nah, sekarang sebelum kita mulai belajar, kita harus berdoa dulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, berikutnya aku punya tepuk nih. Namanya tepuk pembuka. Kita mulai aja ya. Jadi, tepuk jari 1, tutu, tepuk jari 2, wawa, tepuk jari 3, gaga, tepuk jari 4, pat, pat, tepuk jari 5, bertepuk semua, duduk yang rapi, dan siap berdoa. Oke, itu tepuknya ya. Oke, nah lalu berikutnya, seperti yang tadi udah bilang, nama aku Kak Haura, dan kita hari ini bakal belajar tentang daur hidup beberapa hewan. Nah, pertama-pertama, pernah nggak sih kalian tuh perhatiin kalau ada hewan yang dia tuh kalau pas masih kecil, punya bentuk yang berbeda dengan hewan pas dia sudah dewasanya? Nah, contohnya tuh ulat awalnya kecil, terus ada juga jentik-jentik nyamuk, terus ada juga kecebong, terus ada juga anak kucing, anak ayam, dan juga hewan-hewan yang masih kecil lainnya. Dan mereka kan bentuknya seringkali berbeda kan dengan pas mereka sudah besar ya. Nah, makanya itu hari ini kita akan belajar mengenai daur hidup hewan. Apa sih daur hidup hewan itu? Jadi, daur hidup hewan itu adalah serangkaian perubahan yang berkaitan dengan perkembangan makhluk hidup dari awal hingga dewasa yang menyangkut aktivitas reproduksi untuk menghasilkan keturunan. Masih bingung nggak sih? Ini tuh maksudnya apa? Gitu kan. Nah, jadi kalian itu kan awalnya masih kecil nih, masih bayi. Nah, terus nanti kalian perlahan bakal jadi dewasa. Nah, terus nanti pas dewasa, kalian punya anak lagi kan? Nah, anaknya itu berbentuknya bayi. Lalu habis itu nanti bayinya itu, anak kalian bakal jadi dewasa. Nah, itu yang disebut sebagai daur hidup sebuah makhluk hidup. Nah, tapi yang kita pelajari pada hari ini adalah daur hidup hewan. Oke, kita lanjut ya. Jadi, daur hidup hewan itu secara umum dibagi jadi dua. Yang pertama itu ada metamorfosis, dan juga daur hidup tanpa metamorfosis. Jadi kalau daur hidup metamorfosis itu adalah daur hidup di mana organismenya itu kalau dilahirkan memiliki perbedaan yang sangat mencolok dengan induknya. Misalkan kupu-kupu nih. Kupu-kupu itu awalnya dia ulat kan. Nah, tapi terus semakin dia dewasa, dia tiba-tiba jadi kupu-kupu. Nah, itu kan dia memiliki bentuk yang berbeda pada saat kecilnya dibandingkan dengan pada saat dia dewasanya. Makanya kupu-kupu itu mengalami metamorfosis. Sedangkan kalau daur hidup tanpa metamorfosis itu, daur hidup di mana kondisi fisik organisme yang baru atau anaknya itu memiliki kesamaan dengan induknya. Contohnya itu ada ayam dan juga manusia. Kalau manusia seperti yang tadi aku bilang tadi, dari bayi lalu menjadi dewasa, menjadi mungkin seumuran dengan Kahaura, atau seumuran dengan ayah atau ibu kalian. Nah, itu kan masih berbentuknya kurang lebih sama, cuma kayak lebih besar saja gitu loh. Oke, kita lanjut nih berikutnya. Kalian udah ngerti kan ya mengenai daur hidup metamorfosis dan juga daur hidup yang tanpa metamorfosis. Oke, kita lanjut. Nah, lalu selanjutnya itu metamorfosis dibagi lagi nih jadi dua. Yang pertama itu ada metamorfosis sempurna dan juga ada metamorfosis yang tidak sempurna. Kalau metamorfosis sempurna itu dia mengalami fase kepompong, di mana dia dari kecilnya itu ini telur, lalu telur ini nanti akan berkembang menjadi larva, lalu habis itu pupa, atau sering juga disebut kepompong, lalu yang terakhir itu fase hidup dewasa atau juga bisa disebut imago. Nah, contoh hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna ini adalah nyamuk, kupu-kupu, dan lalat. Sedangkan kalau hewan-hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna itu tidak mengalami fase kepompong, di mana mereka, hewan-hewan ini, hanya mengalami 3 fase kurang lebih, yaitu telur atau nimfa, yakni telur yang baru menetas, lalu yang terakhir itu dewasa atau juga disebut imago. Nah, hewan apa aja sih yang mengalami metamorfosis tidak sempurna? Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna itu kecoa dan juga capung. Oke, bisa kita lanjutkan ya. Oke. Nah, yang pertama itu ada hewan kupu-kupu. Kupu-kupu itu tuh memiliki metamorfosis yang sempurna karena kupu-kupu itu melewati 4 fase, yakni
telur, awalnya dia telur, ditetaskan dari kupu-kupu dewasa, lalu habis itu dia berkembang menjadi ulat, lalu dari ulat itu dia akan berkembang menjadi kepompong, atau juga disebut pupa, lalu kepompong ini nanti pelan-pelan dia bakal jadi kupu-kupu dewasa, atau imago. Kalian udah familiar kan sama kupu-kupu? Oke, bisa kita lanjut. Lalu selanjutnya itu ada nyamuk. Kalau nyamuk ini juga masih mengalami metamorfosis yang sempurna. Jadi telur-telur nyamuk ini dinamakan jentik-jentik. Dan biasanya mereka ada di air-air. Makanya jangan sampai di rumah kalian banyak genangan, oke? Biar nyamuknya nggak berkembang biak di situ. Nah, telur nyamuk ini nanti akan perlahan berubah menjadi nyamuk dewasa, tapi dia tuh awalnya telur, terus habis itu jentik nyamuk, terus habis itu ada pupa, lalu habis itu baru jadi nyamuk dewasa. Oke, bisa kita lanjut. Berikutnya itu ada kecoa. Nah, kalau dibandingin sama kecoa, kalau kecoa dibandingin sama nyamuk dan kupu-kupu tadi, kecoa ini tuh metamorfosisnya tidak sempurna. Karena kecoa ini tuh hanya melewati 3 fase, yakni telur, nimfa, dewasa, atau imago. Bisa kalian lihat di gambarnya itu. Nah, lalu selanjutnya itu ada katak. Nah, katak itu hewan yang memiliki daur hidup metamorfosis juga. Nah, jadi katak itu awalnya dia jadi telur. Nah, lalu habis itu dia berkembang menjadi berudu. Lalu berudu yang memiliki 2 kaki. Jadi kayak berudu kan kayak ikan-ikan gitu kan. Kalian bisa lihat di selokan itu suka ada yang kayak kecil-kecil kayak ikan. Itu biasanya berudu. Nah, jadi berudu ini nanti mereka tuh bakal muncul 2 kaki di belakangnya itu. Lalu habis itu perlahan-lahan mereka jadi punya 4 kaki. Jadi lucu gitu, kayak mereka masih kayak ikan, tapi punya 4 kaki. Nah, terus habis itu nanti dari berudu 4 kaki ini mereka bakal jadi katak muda. Lalu katak muda ini nanti ekornya tuh bakal lepas gitu. Terus nanti bakal jadi katak dewasa yang kemudian akan menghasilkan telur lagi. Lalu habis itu ada juga nih kucing. Nah, kalau dibandingkan dengan 4 hewan yang sebelumnya, kucing ini tuh nggak mengalami metamorfosis atau dia adalah makhluk yang daur hidupnya tanpa metamorfosis. Nah, jadi kan kalian bisa lihat kan, kayak kucing itu dari anak kucing, terus habis itu kucing muda, terus habis itu kucing dewasa, masih kelihatan kucingnya kan. Makanya mereka tidak disebut hewan yang bermetamorfosis. Oke, lalu habis itu kalian pasti bertanya-tanya kan, kayak gimana sih cara ngerawat hewan di sekitar kita? Jadi cara ngerawat hewan di sekitar kita itu yang pertama, kalian harus menyayangi semua hewan, baik dia hewan peliharaan ataupun hewan liar yang ada di sekitar kalian. Dan kalian juga tuh nggak boleh nyiksa mereka. Kayak kalau ada kucing liar, jangan kalian lewat, tiba-tiba kalian tendang kucingnya, itu nggak boleh. Oke? Jangan siksa mereka. Lalu juga yang terakhir itu kalian harus menjaga kebersihan lingkungan agar hewan tidak membawa penyakit. Kita lanjut. Nah, kalau tadi itu kan merawat hewan liar kan, yang ada di sekitar kalian. Nah, kalau peliharaan kayak gimana sih? Kurang lebih sama. Tapi yang harus kalian perhatiin tuh kalian kalau punya peliharaan harus memberi makanan yang sehat. Lalu habis itu juga kesehatan peliharaan kalian harus dijaga. Lalu habis itu kebersihannya juga jangan lupa dijaga. Lalu yang terakhir kalian tuh harus menyediakan kandang yang nyaman. Kalau misalkan kucing jangan dikandangin terus sih, kucing atau anjing itu jangan dikandangin terus. Tapi kalau misalkan kalian takut dia kenapa-napa, bisa dikandangin, tapi harus dibiarkan juga mereka bebas berkeliaran agar mereka nggak stres. Oke, bisa kita lanjut. Nah, berikutnya ada latihan soal nih. Kalian udah cukup mengerti kan materi tadi? Nah, oke, kita lihat ya latihan soalnya. Ada 5 soal, dan habis itu bisa kalian kerjakan. Kayak, apa sih hewan yang mengalami metamorfosis sempurna? Disediain 4 pilihan, dan kalian pilih mana sih yang metamorfosisnya nggak sempurna. Lalu nomor 2-nya itu, tahapan daur hidup katak yang sudah bisa hidup di darat adalah ketika mereka jadi, ayo apa kira-kira? Biasanya yang udah berkaki sih, yang bisa hidup di darat. Terus habis itu yang nomor 3, pembentukan tubuh kupu-kupu terjadi pada saat kayak awalnya dia uget-uget, nah terus habis itu jadi apa sebelum mereka jadi kupu-kupu. Lalu kalau nomor 4, hewan yang nggak mengalami metamorfosis itu apa? Kalian bisa lihat. Lalu habis itu ada juga tahap daur hidup nyamuk yang berbahaya bagi manusia adalah pada saat, jadi kayak
nyamuk, itu tuh pas dia lagi di tahap apa yang kayak berbahaya buat kita yang bisa gigit. Oke, silakan dikerjakan. Bisa di-pause dulu videonya. Oke, udah selesai ya ngerjain soalnya. Nah, terima kasih adik-adik. Sampai jumpa di minggu depan dengan kakak-kakak yang lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan video ini.